Riam Kinarung. Nama yang mungkin sudah tak asing bagi masyarakat Tabalong. Dahulu, tempat ini dikenal sebagai destinasi wisata alam yang terkenal di Tabalong, yang menawarkan aliran air gunung yang jernih dengan bebatuan besar dan pemandangan yang asri. Namun seiring waktu, pesonanya sempat memudar, baik karena pandemi COVID maupun tergeser oleh tren wisata yang baru. Sahabat Warna, kembali lagi bersama Naf, dan kali ini kita bakalan jalan-jalan di Riam Kinarung, yakni ini merupakan salah satu destinasi wisata yang pasti familiar banget di telinga sahabat Warna yang ada di rumah, tapi sempat redup dan sekarang akan diperbarui lagi dengan lebih menarik. Nah sahabat Warna penasaran? Yuk ikutin Naf! Berlokasi di Desa Kinarung, Kecamatan Upau, wisata Riam Kinarung berjarak kurang lebih 45 km dari Kota Tanjung. Akses menuju lokasi pun terbilang cukup mudah karena dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Walau mengalami pasang surut, kini wisata Kinarung mulai berbenah. Penataan ulang kawasan hingga penambahan fasilitas. Semuanya dilakukan untuk menarik kembali wisatawan yang berkunjung. Kali ini Naf sedang berada di Bendungan Kinarung, yang mana kalau sahabat Warna mau ke Riam Kinarung pasti akan melewati bendungan ini. Dan tentunya di bendungan ini juga menyajikan pemandangan yang luar biasa indah sahabat Warna, karena kita bisa melihat pemandangan sungai, terus juga hutan-hutan yang asri, dan kita bisa lihat point of view sungai dari ketinggian, karena bendungan ini berada di atas, jadi kita bisa lihat langsung sungai di Riam Kinarung. Jadi ikutin terus perjalanan Naf di Pragra Warna. Pengunjung yang ingin menikmati keindahan Riam Kinarung tidak perlu khawatir soal biaya, karena tiket masuknya sangat terjangkau. Hanya Rp5.000 per orang, untuk parkir pun cukup ramah di kantong, yaitu Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Selain itu, tersedia berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan wisatawan. Mulai dari tempat duduk untuk bersantai, WC atau kamar ganti, pedagang yang menjual snack maupun minuman, hingga gazebo yang cocok digunakan untuk beristirahat bersama keluarga. Menariknya lagi, terdapat wahana tambahan berupa perahu menyusuri area Bendungan Riam selama 1 jam dengan biaya hanya Rp10.000 saja per orang. Untuk sampai di aliran sungainya, pengunjung perlu berjalan kurang lebih 200 meter dari parkiran atau loket masuk. Di sepanjang perjalanan, sahabat Warna bisa melihat tanaman maupun pepohonan yang rindang. Keaslian wisata tersebut tetap dipertahankan dari dulu sampai sekarang. Baik sahabat Warna, kali ini Naf sudah bersama dengan Ketua Pokdarwis Riam Kinarung. Mohon izin dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Stefanus. Dengan Bapak Stefanus. Gimana kabarnya Bapak Stefanus? Puji Tuhan baik. Oke, baik ya Pak. Mohon izin nih Pak, karena kan hari ini kami dari tim Warna sedang berkunjung ke Riam Kinarung. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak, kira-kira Riam Kinarung ini pertama kali untuk dijadikan tempat wisata atau ditemukannya itu kapan Pak? Untuk ditemukannya, dijadikan destinasi wisata Riam Kinarung ini sekitar tahun 1982.
Berarti 1982, sekitar 40 tahun yang lalu Pak ya? Betul. 40 tahun yang lalu. Wah, lama banget ternyata sudah Pak ya. Dan jadi salah satu destinasi wisata pilihan masyarakat Kabupaten Tabalong juga sejak dulu. Nah, untuk nama Kinarum ini sendiri kira-kira itu artinya apa Pak? Kinarum berarti ada dua kata ya, Kina dan Rum. Jadi pemenggalan dua kata. Kina berarti pil pahit yang biasa dikonsumsi buat orang sakit ya zaman dulu ya, pil kina. Jadi rum berarti artinya harum. Jadi kalau digabung dua kata itu kina, rum berarti pil yang pahit tapi harum. Pil yang pahit tapi harum Pak ya. Dan jadilah tadi digabung antara dua kata, jadilah satu kata yang sering didengar orang itu jadi Kinarum. Kan kita sudah tahu ya Pak, kalau ini Kinarum ini sudah 40 tahun Riam Kinarum ini pertama kali ditemukan sebagai destinasi wisata. Nah, kira-kira di tahun berapa Pak yang pengunjungnya tuh banyak sekali datang ke sini? Di zaman sekarang ya, katakanlah tahun 2000, sekitar 2007 yang wisata Kinarum ini yang sangat diminati dan dikunjungi oleh warga sekitar Tabalong atau di luar dari Tabalong. Iya, berarti sekitar 2007, 2010 ke bawah Pak ya? Betul. Itu banyak sekali orang-orang ke sini. Nah, mungkin boleh Pak saya dibantu untuk melihat-lihat sungai atau mungkin Riam Kinarumnya Pak? Oke, boleh? Kita ke situ? Oke, baik. Riam Kinarum memancarkan pesona luar biasa di tengah rimbunnya hutan tropis. Air terjun bertingkat ini mengalir jernih di antara bebatuan besar, menciptakan suasana yang sejuk dan menenangkan bagi siapapun yang berkunjung. Suara gemuruh air yang berpadu dengan kicauan burung serta hijaunya pepohonan di sekelilingnya menghadirkan harmoni alam yang begitu memikat dan sulit dilupakan. Baik sahabat Warna, kali ini Naf kembali bersama dengan Bapak Stepanus dan kita akan bertanya terkait tentang Riam Kinarum ini. Nah Bapak Stepanus, tadi kan kita sudah tahu ya bahwa Riam Kinarum ini berdiri sudah, destinasi wisatanya sudah 40 tahun. Betul. Dan jadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Tabalong juga sejak dulu tadi ya, sejak tahun 2000, bahkan tahun 2000-an itu ramai sekali masyarakat ke sini. Nah, mungkin apakah ada rencana revitalisasi atau penambahan Pak untuk fasilitas di Riam Kinarum ini? Untuk penambahan atau pembaharuan fasilitas-fasilitas yang ada di wisata Kinarum, mudah-mudahan dalam waktu dekat atau tahun depan akan direalisasi. Ada beberapa, sudah dicek sama dari pemerintah pariwisata akan dibangun toilet ya di sekitar sini. Jadi jadi pengunjung nggak terlalu nggak jauh Pak ya, kalau semisal mau ke toilet. Jadi sekitar sini juga akan dibangun tempat untuk toilet barunya Pak ya? Baru, untuk memudahkan fasilitas pengunjung yang datang ke sini. Betul. Nah mungkin apakah ada ingin ditambahkan seperti mainan atau mungkin gazebo Pak, atau fasilitas-fasilitas lainnya? Betul. Supaya menambah suasana wisata itu lebih hidup, kami memang ada berkeinginan untuk menambah fasilitas-fasilitas seperti permainan untuk anak ya, dan juga fasilitas-fasilitas seperti gazebo. Jadi sementara ini sepertinya untuk tempat istirahat atau warga masyarakat yang ingin berlibur di tempat ini, untuk gazebo-nya kok masih kurang. Iya betul, kadang-kadang kan kalau kita lihat sungai-sungai ini maunya barbekyuan Pak ya, bersama keluarga. Betul. Jadi gazebo juga salah satu fasilitas yang diperlukan. Nah, jadi rencananya mau ditambahkan gazebo sama beberapa fasilitas mainan Pak ya? Betul. Nah mungkin karena ini kita juga suasana habis lebaran Pak ya? Iya. Nah saya mau bertanya nih Pak, kira-kira
apalagi habis Lebaran ini masyarakat khususnya keluarga-keluarga mencari destinasi wisata. Nah, apakah kemarin setelah Lebaran itu pasca Lebaran ada banyak sekali wisatawannya, Pak? Untuk hari pertama pengunjung yang berkunjung ke wisata ini sangat sangat banyak, dan dari hari biasanya kan hari Minggu sekitar 100-200, jadi sekarang pasca Lebaran sekitar mencapai 900. Waduh, hampir 1000 Pak ya. Jadi kami mengetahuinya banyaknya pengunjung yang berkunjung ke tempat ini dari penjualan karcis. Oh iya betul. Jadi ada 900 Pak ya. Nah, untuk pengunjung sendiri itu dari mana aja Pak? Dari berbagai daerah, seperti dari Kalimantan Tengah, ada dari Buntok, dari Barito Timur, Kampung Layang, dari Kalimantan Timur juga. Sebelum Hari Raya ada sekitar beberapa masyarakat yang berasal dari Samarinda juga ada ke sini. Oh, dari Samarinda juga ada Pak ya. Jadi memang pengunjung-pengunjung bukan cuma dari Kabupaten Tabalong sendiri, tapi juga dari lintas provinsi Pak ya. Iya, betul. Luar biasa sekali. Nah, mungkin karena kan pengunjungnya cukup banyak Pak, apakah ada dampak baiknya untuk perputaran ekonomi masyarakat sekitar sini? Ya, betul sekali. Selama ada ramainya kunjungan ke wisata Riam Kinarum, banyak hal yang menjadi keuntungan bagi masyarakat sekitar, terutama ya untuk yang berjualan juga kena betul rezeki, naik juga Pak ya. Terus juga parkir juga. Jadi tidak cuma penjualan karcis, tapi juga masyarakat yang berjualan turut mendapatkan impact baiknya Pak ya. Betul. Nah, mungkin apa nih Pak pesan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Tabalong ya Pak, agar terus menjaga dan melestarikan, ini kan aset dari kabupaten kita nih, untuk melestarikan Riam Kinarum ini. Jadi kepada pengunjung atau masyarakat Kabupaten Tabalong yang berkunjung ke Riam Kinarum, mari kita sama-sama menjaga aset daerah, bukan cuma aset masyarakat Kinarum, tetapi ini adalah aset warga Kabupaten Tabalong. Jadi mari kita menjaga hutan-hutan yang sekitar wisata ini ya. Jadi mari kita menjaga supaya wisata asri. kita tetap asri. Dan mungkin kayaknya yang paling penting Pak ya, jangan buang sampah sembarangan kali Pak ya. Itu yang utama adalah mari kita membuang sampah ke tempatnya yang sudah disediakan. Jadi kebersihan adalah salah satu dari pesona wisata ya, 7 pesona wisata, Sabta Pesona. Iya, betul sekali Pak. Nah, mungkin tadi satu pertanyaan tambahan nih Pak, karena Bapak tadi bilang bahwa Riam Kinarum ini juga dikelilingi hutan. Iya. Nah, apakah di Riam Kinarum ini ada tanaman-tanaman endemik atau mungkin tanaman-tanaman, apakah tanaman herbal atau mungkin tanaman yang cukup langka atau dan lain-lain nih Pak? Mungkin menjadi salah satu daya tarik wisatawan ke sini juga nih. Jadi untuk tanaman yang mungkin langka ya, jadi kalau seperti sangkuang ini kan ini sudah nggak asing lagi ya untuk kita. Jadi ada satu tanaman yang merupakan jadi bumbu masakan, tapi tidak ada di sini, sekitar sini. Jadi kalau di sekitar ke atas sana mungkin ada. Oh, apa namanya Pak? Kalau bilang orang Dayak sini, apa itu ya? Ndulak. Ndulak. Ya, ndulak. Jadi itu buat resep penyedap rasa. Jadi sejenis peksin. Oh, sejenis ya, micin lah ya. Ya, jenis itu. Jadi itu yang menjadi salah satu tanaman endemik ya. Iya, tanaman endemiknya di sini Pak ya. Betul. Terus tadi juga ketika saya lewat di depan, saya melihat ada tanaman coklat juga Pak. Iya. Dan berarti ada banyak sekali ya Pak jenis-jenis tanaman yang ada di daerah Riam Kinarum ini. Ada banyak sekali tanaman di sekitar wisata Kinarum ini, terutama di wilayah Kecamatan Upau dan pada khususnya Desa Kinarum. Oke, luar biasa sekali. Nah, berarti tidak hanya keindahan alam yang disajikan, tetapi juga bisa jadi wisata edukasi ya Pak, dengan adanya tanaman-tanaman endemik ini. Iya.
Dan ini mungkin bisa jadi salah satu referensi bagi sahabat warna yang ada di rumah untuk berlibur bersama keluarga di Riam Kinarum ini. Karena tidak hanya merasakan asrinya alam Kabupaten Tabalong, tetapi juga ada tanaman-tanaman endemik yang bisa kita pelajari. Maka dari itu tetap di program Warna bersama Naf. Keindahan Riam Kinarum tidak hanya terletak pada panorama air terjunnya, tetapi juga pada pengalaman menyusuri perjalanan menuju lokasi yang penuh petualangan. Jalur yang dikelilingi hutan alami memberikan sensasi tersendiri bagi para pecinta alam, seolah mengajak mereka untuk menyatu dengan lingkungan sekitar. Tempat ini menjadi pilihan sempurna bagi siapa saja yang ingin melepas penat, menikmati ketenangan, sekaligus mengagumi keajaiban alam yang masih asli dan terjaga. Sahabat Warna, tentunya sambil menikmati pemandangan seperti ini, kita harus bawa bekal, apalagi kopi. Yang mana ini cocok banget untuk menemani kita untuk menikmati alam asri dan juga suasana-suasana nature seperti ini. Jadi jangan lupa buat bawa bekal, apalagi secangkir kopi untuk menemani berlibur kalian di Riam Kinarum. Masih dalam suasana libur pasca Lebaran, antusiasme pengunjung di Riam Kinarum terlihat begitu hidup, baik dari warga lokal maupun wisatawan luar daerah yang datang bersama keluarga. Mereka tampak menikmati setiap momen, terutama saat anak-anak bermain dan mandi di aliran air yang jernih dan menyegarkan. Tawa dan canda berpadu dengan suasana alam yang asri, menciptakan pengalaman liburan yang hangat dan penuh kebersamaan. Bagi banyak pengunjung, Riam Kinarum bukan sekedar tempat wisata, tetapi juga ruang untuk mempererat hubungan keluarga sambil menikmati keindahan alam yang menenangkan. Sahabat Warna, kembali lagi hari ini bersama dengan Naf, dan kali ini Mas sudah bersama dengan salah satu pengunjung di wisata Riam Kinarum. Dan kita bakalan tanya-tanya langsung aja. Mohon izin, dengan Bapak siapa? Siap, saya Basuki Rahmat dari Desa Masingai 2. Iya, berarti udah deket-deket sini Pak ya? Ya, deket sini aja. Mungkin mohon izin Bapak, kenapa Bapak tertarik nih untuk ke Riam Kinarum ini? Ini sebuah angan-angan sih sebenarnya. Ketika saya masih remaja, pernah sekali tapi belum seindah ini ya. Belum seindah ini, dan sekarang saya sudah berkeluarga. Saya bawa juga seluruh keluarga untuk menikmati Riam Kinarum yang ternyata wow. Walaupun masih dari pihak terkait tentunya masih perlu sih ada sentuhan lah sedikit tentang kerapian, kemudian jalan yang masih agak curam. Mungkin untuk usia lanjut ini juga perlu dikembangkan. Barangkali tangga itu dikasih ini pegangan untuk yang sudah lanjut usia barangkali. Tapi secara keseluruhan indah sih. Saya suka alamnya, sangat menantang, sejuk, dan wow, luar biasa lah ya. Asri banget Pak ya? Ya, asri. Luar biasa. Ya. Apalagi momennya berkumpul bareng keluarga. Betul sekali. Terus juga liburan bareng anak-anak Pak. Betul, ya? libur panjang, momen lebaran, jadi klub pas dengan suasana juga di sini. Wah, luar biasa pokoknya. Hanya sayang kita untuk tadi bawa bekal, kalau enggak bisa kehausan kita. Iya. Nah, mungkin terakhir Bapak, katanya Bapak lama sekali terakhir mengunjungi Riam Kinarum ini. Itu tahun berapa Pak? Betul. Ketika itu saya masih ingat, saya masih duduk di bangku STM sekitar tahun 93. Oh, 93. Ya. Saya sekolah di STM Tabalong. Sekali dengan kawan-kawan saya berkunjung ke sini, tapi belum seindah ini, belum ada bangunan, masih sangat natural hutan itu. Dan dengan kegagahan saya bisa menaklukkan Riam ini sampai ke ujung sana. Sampai ke ujung sana berarti sampai ke Pak? ujung. Luar biasa sekali. Tetapi saya sekarang sudah
oh mohon maaf kalau harus sampai ke sana. Sekarang berenang aja Pak ya Berenang di aja sini. juga ya mengawasi. Ya. Nah mungkin apa nih Pak perbedaan yang sangat signifikan antara tahun 1993 dan sekarang nih? Mungkin dari sudut pandang Bapak. Jauh sekali ya, khususnya akses jalan menuju ke Riam ini juga sudah jauh berubah. Kemudian ada bendungan, saya lihat di sana tadi juga, wow indah sekali. Walaupun masih harus ada sentuhan-sentuhan lebih ini lagi ya dari pihak terkait, mungkin pembenahan, penambahan ruang ganti, listrik atau apa, rest areanya juga mungkin perlu ditambah supaya minat pengunjung ini bisa lebih antusias untuk mengunjungi wisata Riam ini di Kecamatan Upon tentunya ya. Itu saja mungkin. Oke, mungkin itu aja pertanyaannya Bapak. Terima Siap. kasih banyak. Terima kasih Selamat juga. berlibur bersama keluarga Terima dan kasih. selamat menikmati Riam Kinarung. Terima kasih. Terima kasih Ya. Bapak. Riam Kinarung membuktikan bahwa destinasi lama pun mampu bangkit dan kembali memikat hati para wisatawan. Keindahan alam yang tetap terjaga, serta dukungan fasilitas yang semakin baik, menjadi upaya untuk wisata Kinarung kembali bersinar. Dengan segala daya tariknya, Riam Kinarung tidak hanya menghadirkan kenangan indah, tetapi juga harapan akan perkembangan pariwisata lokal yang semakin maju di masa depan. Sahabat Warna, kita sudah menjelajah Riam Kinarung. Yang mana tadi kita udah lihat bendungan, terus kita juga sudah menikmati sungai di Riam Kinarung, dan kita sudah menikmati alam yang sangat asri ini di Riam Kinarung. Dan tentunya kita sebagai masyarakat Kabupaten Tabalong harus terus melestarikan dan bangga dengan aset yang dimiliki oleh Kabupaten Tabalong ini sendiri. Nah, karena kita udah menjelajahi Riam Kinarung, tentunya ini bisa jadi salah satu destinasi wisata sahabat Warna dengan keluarga untuk menghabiskan weekend atau menghabiskan liburan bersama. Ayo kita terus memajukan wisata yang ada di Kabupaten Tabalong, dan jangan lupa untuk berlibur ke Riam Kinarung. Dan setelah ini Naf akan jalan-jalan lagi di episode Warna selanjutnya. Jadi ikutin terus Naf dan tetap di program Warna.